Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam pembelajaran kita hari ini. Tema kita pada hari ini kita masuk dalam pembelajaran 6 yaitu ibadah bersama. Pembelajaran kelas 6, pembelajaran 6 kelas 6, pendidikan agama Kristen. Baik, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini, mari kita bersatu hati kita berdoa. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu yang kau berikan bagi setiap kami, di mana pada saat ini berkat-Mu Bapa tercurah, kami bisa bertemu walaupun secara online melalui video ini, namun kami belajar untuk mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui materi kami pembelajaran 6. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini, bahkan agar dikuatkan dan diberikan hikmat untuk bisa menyelesaikan setiap latihan yang ada. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, baik, kita akan masuk dalam literasi kita pada pagi hari ini, pada saat ini, yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-47. Jadi anak-anak baca dulu ya Alkitabnya, dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-47. Jadi jika nanti selesai dalam literasinya, lanjut ke video materi kita. Baik, jika di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang komunikasi, cara berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, ketika kita sudah memiliki komunikasi dengan Tuhan, nah kita bisa melanjutkannya dengan beribadah. Kita bisa melanjutkannya dengan ibadah. Karena apa? Karena ketika kita mau berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita bisa melakukannya dengan ibadah. Nah, pada bagian materi kita hari ini, yaitu temanya ibadah bersama, kita akan melihat atau kita akan membahas beberapa hal, yaitu yang pertama, kita akan membahas makna menjalin hubungan dengan Tuhan menurut Yohanes pasal 15 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Yang kedua, kita akan belajar tentang pentingnya komunikasi yang akrab dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, kita akan belajar tentang jenis dan bentuk ibadah. Lalu kita akan belajar juga waktu dan tempat ibadah. Nah, ini yang akan kita bahas dalam materi kita hari ini berkaitan dengan pembelajaran 6 ibadah bersama. Baik, kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu makna menjalin hubungan dengan Tuhan menurut Yohanes pasal 15 ayat pertama sampai ayatnya ke-8. Nah, berkomunikasi dengan Tuhan itu dapat kita lakukan dengan cara pembacaan Alkitab dan berdoa. Nah, jadi pembacaan Alkitab dan berdoa ini bisa kita lakukan bersama-sama dengan ibadah. Hubungan manusia dengan Tuhan terjadi melalui komunikasi antara Tuhan dan manusia. Komunikasi itu dilakukan melalui Alkitab yang harus kita baca. Dan demikian pula sebaliknya, manusia berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Doa dan pembacaan Alkitab adalah wujud ibadah yang dilakukan manusia. Nah, hubungan akrab yang telah terjalin antara manusia dan Tuhan memiliki makna. Apa maknanya? Nah, maknanya menurut Yohanes pasal 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-8 terdapat pada ayat yang ke-7, yaitu jika kita ingin doa-doa kita dijawab, kita harus tinggal dalam Kristus. Kita hidup dalam Tuhan Yesus dengan membaca, merenungkan, dan mempelajari Alkitab. Hidup dalam Tuhan juga akan membuat doa-doa kita semakin selaras dengan sifat dan ajaran Kristus, sehingga menjadi lebih efektif. Nah, dengan selalu membaca Alkitab, kita akan semakin tahu tentang kebenaran Tuhan. Biasakanlah menyediakan waktu untuk membaca Alkitab dan berdoa, sehingga kita memiliki karakter gemar membaca Alkitab. Gemar membaca adalah salah satu karakter yang harus dimiliki anak-anak Kristen dan anak-anak bangsa Indonesia. Nah, dalam hidup sebagai anak-anak Tuhan, hal terpenting adalah hubungan atau komunikasi kita dengan Sang Pencipta atau dengan Dia sumber kehidupan kita. Karena tanpa Tuhan Yesus kita tidak akan bisa hidup, sebab Tuhanlah yang menciptakan kita. Ya, jika kita lihat di
Yohanes pasal 15 tadi di ayat yang kedua. Bisa coba sambil lihat di Alkitabnya. Tuhan diibaratkan sebagai pokok anggur yang benar dan murid-muridnya sebagai ranting. Jika kita taat kepada segala perintahnya, kita akan dapat menghasilkan buah. Kita akan dapat menghasilkan buah karena Allah digambarkan sebagai tukang kebun yang memelihara ranting-ranting supaya tetap berbuah. Itu ada di ayat 2 dan di ayat yang ke-8 dalam Yohanes pasal 15 ya, bisa dibaca kembali Alkitabnya. Dan Allah berharap atau Allah mengharapkan kita semua untuk berbuah. Sebab jika kita tidak berbuah, ada satu hal yang Tuhan lakukan, yaitu hidup kita tidak akan berguna. Dan jika kita hidup dalam Dia, yaitu taat melakukan perintahnya, Dia akan mengabulkan permintaan kita dalam doa. Jadi harapkan setiap anak-anak pun bisa menjadi ranting-ranting yang bagus, yang berbuah, yaitu dengan menghasilkan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Nah, pada pohon anggur yang dijelaskan tadi dalam Yohanes 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-8 ada 2 jenis ranting di situ. Nah, Miss mau bahas 2 jenis ranting tersebut. Ranting yang pertama adalah ranting yang dapat berbuah. Nah, ranting yang dapat berbuah ini mengibaratkan manusia yang hidup karena iman dan kasih kepada Tuhan. Ya. Nah, hidup karena iman dan kasih kepada Tuhan. Dengan demikian, mereka menghasilkan buah roh yang ada tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Jadi nanti untuk tugasnya atau untuk latihannya hari ini jangan lupa menghafal kembali, karena ini udah pernah ya Miss berikan tugas ini ya. Menghafal kembali Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu buah-buah roh. Jadi dihafalkan, nanti divideokan dan kirim ke Miss. Oke. Nah, yang kedua yaitu ranting yang tidak berbuah. Ranting yang tidak berbuah ini mengibaratkan orang-orang yang hidupnya tidak beriman dan tidak memiliki kasih kepada Tuhan Yesus sehingga tidak menghasilkan buah roh. Ini ya. Jadi tidak menghasilkan buah-buah roh yang ada di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Nah, manusia yang beriman adalah mereka yang menyerahkan diri kepada Tuhan serta percaya akan kebenaran Tuhan Yesus. Ini ya. Nah, lalu apa sih pentingnya komunikasi dengan Tuhan? Jadi ketika kita mau cari tahu apa pentingnya komunikasi dengan Tuhan, maka kita harus tahu dulu hidup dalam Dia itu merupakan makna menjalin hubungan dengan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mau mengajak kita untuk hidup di dalam Dia, yaitu dengan menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan berdoa. Itulah komunikasi 2 arah, yaitu membaca Alkitab dan berdoa. Kita mau memiliki hubungan yang akrab. Nah, ketika kita sudah memiliki hubungan yang akrab, apa sih penting komunikasi itu dengan Tuhan? Nah, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan komunikasi. Ya. Nah, di halaman 72 itu sudah dijelaskan bahwa komunikasi itu adalah hal penting bagi manusia karena manusia diciptakan Tuhan untuk saling membutuhkan, yaitu yang dikenal dengan makhluk sosial. Nah, coba bayangkan jika kamu sedang mengerjakan tugas, tetapi masih ada yang belum kamu mengerti, kemudian tidak ada komunikasi, apakah kamu dapat mengerjakan tugas itu dengan baik? Nah, bisa nggak dikerjakan dengan baik? Nah, hal itu juga yang terjadi jika kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Nah, kita tidak akan bisa melakukan apapun kegiatan kita dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Nah, padahal kita adalah ciptaan Tuhan kan? Bagaimana mungkin kita tidak berkomunikasi dengan Sang Pencipta kita? Jadi, anak-anak, ini penting ya komunikasi dengan Tuhan. Mau kita sebelum tidur atau kita mau setelah bangun tidur atau kita sebelum mengerjakan tugas-tugas, ayo kita berkomunikasi dulu dengan Tuhan. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, apa sih penting atau fungsinya? Nah, fungsinya ada di halaman 72, ada 6 fungsi di situ. Ada 6 fungsi yang dijelaskan.
fungsi-fungsi komunikasi dengan Tuhan. Nah, yang pertama itu dijelaskan menginformasikan atau to inform. Itu adalah memberitahukan tentang sesuatu. Nah, contohnya jika anak-anak baca Kejadian pasal 1 tentang bumi yang ditata oleh Allah. Yang kedua, yaitu fungsinya mendidik atau education. Nah, itu mengajar. Nah, ketika kita membaca Alkitab, kita akan diajari tentang banyak hal. Contohnya dalam Keluaran pasal 20 ayat 12, kita diajarkan untuk menghormati orang tua, ya. Lalu yang ketiga, menghibur atau to entertain. Nah, entertain, tahukah kamu jika Alkitab dapat banyak kata-kata atau Alkitab menghibur kita? Contohnya anak-anak coba deh buka Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 sampai 10. Nah, bacalah ayat-ayat tersebut karena ayat-ayat tersebut sangat menghibur kita. Lalu yang keempat fungsinya adalah menjadikan hati dan pikiran kita tenang atau to calm. Apa maksudnya? Maksudnya ialah ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, hal yang selama ini kita simpan dapat kita sampaikan kepada Tuhan. Setelah itu, hati kita tenang, tidak ada lagi hal yang kita risaukan. Contoh, saat kita sedih karena tidak mendapatkan nilai yang baik saat ulangan, kita berdoa dan kita sampaikan kesedihan kita kepada Tuhan. Maka ia akan membuat hati kita tenang. Lalu yang kelima adalah bersyukur atau be grateful. Dalam keadaan apapun kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu ada juga tertulis dalam Yunus pasal 2 ayat 9. Dengan berkomunikasi dengan Tuhan, kita bersyukur atas apapun yang kita rasakan, yang kita alami, baik suka maupun duka, kita akan tetap bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Lalu yang terakhir yaitu menjalin hubungan akrab dengan Tuhan Yesus. Jika selalu berkomunikasi dengannya, kita akan semakin akrab dengan Dia, ya. Nah, komunikasi yang dilakukan manusia memiliki banyak fungsi. Jika kita melakukannya, pasti kita tidak akan rugi, ya. Ketika kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan, hidup kita akan diberkati oleh Dia, Sang Pencipta kita. Jadi marilah kita untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan Yesus mulai saat ini. Oke? Nah, kita masuk ke materi kita yang ketiga, yaitu jenis dan bentuk ibadah. Ibadah memiliki dua jenis, yaitu ibadah yang dilakukan sendiri dan ibadah yang dilakukan bersama orang lain. Nah, kita mau belajar tentang dua ibadah ini. Nah, pertama ibadah pribadi. Ibadah pribadi adalah ibadah yang dilakukan oleh satu orang dan tidak kelihatan oleh orang lain. Ya. Kita seharusnya melakukan ibadah pribadi paling enggak 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan malam. Daniel pasal 6 ayat 10. Karena Daniel berdoa 3 kali sehari loh. Nah, apa saja bentuk ibadah pribadi? Nah, bentuk ibadah pribadi itu adalah saat teduh, meditasi, dan puasa. Nah, apa itu saat teduh? Nah, saat teduh adalah waktu yang kita persiapkan untuk berteduh kepada Tuhan dengan cara berkomunikasi dengan Tuhan melalui berdoa, bernyanyi, dan membaca Alkitab. Atau bisa juga kita hanya berdoa untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Nah, lalu yang kedua meditasi, yaitu merenungkan apa yang telah kita lakukan dengan menganalisis firman Tuhan atau membaca, merenungkan firman Tuhan, sehingga pesan firman Tuhan dapat kita ingat serta kita lakukan. Nah, itu ya kalau untuk meditasi, ya. Yang ketiga yaitu puasa. Ibadah pribadi dengan puasa. Puasa menurut ajaran Kristen itu ialah menjauhkan hal-hal duniawi, tetapi memusatkan hidup kita kepada Tuhan. Puasa merupakan cara kita untuk menunjukkan bahwa kita serius dalam menjalin hubungan dengan Tuhan. Tapi ingat, berpuasalah hanya untuk dilihat orang, bukan untuk dilihat manusia atau orang lain. Hanya untuk dilihat Tuhan. Oke? Oke, bentuk ibadah yang kedua yaitu ibadah bersama. Ibadah bersama adalah ibadah yang dilakukan bersama anak-anak Tuhan atau orang lain, atau yang dikenal dengan kata kebaktian. Apa sih arti kebaktian? Nah, kebaktian artinya yang pertama, rasa tunduk dan hikmat
kesetiaan perbuatan dan bakti. Ya, yang kedua, perbuatan baik. Dan yang ketiga, menurut dalam agama Kristen, ibadah bersama adalah tindakan kita dalam beribadah, yaitu berdoa, bernyanyi, dan membaca Alkitab secara bersama-sama. Bentuk-bentuk ibadah bersama itu adalah yang pertama adalah ibadah umum. Adalah ibadah umum. Apa itu ibadah umum? Ibadah yang dilakukan tanpa batas umur, pekerjaan, dan tempat tinggal. Mulai anak-anak hingga orang tua, mereka yang tinggal di desa maupun di kota, apapun jenis pekerjaannya dapat beribadah dalam bentuk ibadah umum. Nah, ibadah keluarga juga bisa termasuk dengan ibadah umum. Jadi ketika kita beribadah bersama dengan keluarga di rumah, itu juga sudah termasuk ibadah umum, ya. Karena kita bersama dengan anak atau bersama dengan orang tua atau keluarga besar. Lalu yang kedua, bentuk ibadah bersama itu adalah sekolah minggu. Sekolah minggu adalah ibadah untuk anak-anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, ya. Nah, ibadah ini diatur sesuai dengan tingkat perkembangan sehingga anak dapat belajar dengan kebenaran firman Tuhan bersama-sama sesuai dengan kebutuhan mereka. Contohnya ada anak balita, batita, kelas kecil, kelas menengah, dan kelas besar. Nah, itu adalah bentuk-bentuk ibadah sesuai dengan tingkat perkembangan anak dalam sekolah minggu. Jadi ada batita, ada balita, ada kelas kecil, kelas menengah, dan kelas besar. Nah, itu nanti diatur tingkat perkembangannya sesuai dengan gerejanya masing-masing. Oke? Nah, yang ketiga, ibadah taruna atau remaja. Ibadah ini adalah ibadah yang untuk mereka yang berusia sekitar 11 sampai 19 tahun atau yang disebut dengan remaja. Ya. Lalu yang keempat, ibadah pemuda adalah ibadah yang untuk mereka yang disebut pemuda, yaitu mereka yang berusia sekitar 20 sampai 35 tahun. Dan ibadah lansia adalah ibadah yang dilakukan oleh kakek dan nenek. Ini ya. Nah, bentuk-bentuk ibadah tersebut seharusnya disesuaikan dengan tingkat perkembangan manusia atau tingkat perkembangan menurut usia mereka. Misalnya ibadah sekolah minggu, cara belajar dan materinya harus disesuaikan dengan anak-anak sekolah minggu, ya. Nah, yang cenderung masih suka belajar melalui permainan. Jadi marilah kita rajin untuk beribadah agar kita memiliki karakter taat kepada Tuhan dan kepada wakil-wakilnya di bumi. Nah, materi yang terakhir yaitu materi waktu dan tempat ibadah. Ibadah Kristen sebenarnya tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Tetapi hal yang perlu kita ketahui adalah semua kebaktian perlu dilaksanakan secara tertib. Dengan bersikap tertib, kita dapat mematuhi peraturan atau perintah yang diberikan kepada kita. Misalnya, tertib kepada peraturan di sekolah yang melarang kita datang terlambat atau tidak membuat tugas. Demikian juga dengan ibadah yang tertib, ya. Nah, tempat ibadah orang Kristen dahulu disebut dengan Bait Allah dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 42. Nah, untuk sekarang disebut dengan gereja. Walaupun demikian, ibadah Kristen sering juga dilaksanakan di rumah-rumah atau di dalam alam yang bebas, atau disebut juga dengan ibadah kebaktian padang. Kebaktian ini dilakukan pada hari Minggu. Kenapa? Alasannya ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-7, dikatakan pada hari pertama dari minggu ini. Nah, pada hari pertama dalam minggu ini, yaitu hari Minggu. Jika kita melihat kalender kita saat ini, berarti hari yang dimaksud adalah Minggu. Itu ada dalam buku Seminari Teologi Injili Indonesia tahun 1985, ya. Nah, kita masuk dalam penjelasan Alkitab. Keluaran pasal 35 ayat yang kedua. Kitab ini ditulis oleh Musa, dan kitab ini menegaskan kepada kita untuk setiap Sabat atau yang disebut dengan hari Minggu, kita harus berhenti bekerja. Maksudnya di sini adalah kita harus menomorsatukan Tuhan, yaitu dengan pergi kebaktian, baik ke gereja, baik ke sekolah minggu atau kebaktian yang ada pada saat itu. Hal itu kita lakukan karena selama 6 hari Tuhan telah menata bumi dan isinya menjadi teratur seperti saat ini. Jadi pada hari yang ke-7 yaitu Minggu, kita harus menjalin hubungan dengan akrab dengan Tuhan dengan cara berkomunikasi dengan Dia melalui kebaktian, ya. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai ayat yang ke-47 dikatakan bahwa
Rasul Paulus itu sebagai penulis dalam kitab ini, ia hendak menunjukkan kepada kita berkumpul setiap hari di bait Allah dengan tekun, gembira, dan dengan hati yang menomorsatukan Tuhan untuk bersatu memuji Allah. Nah, untuk memuji Allah adalah cara ibadah yang pertama kali dilakukan. Dengan demikian, ibadah bersama di gereja atau yang biasa disebut dengan kebaktian sudah dikenal sejak zaman para murid Yesus hidup. Oke? Latihan soal ini di sini ada latihan soal yang bisa anak-anak tulis di dalam notebooknya. Jangan lupa soalnya ditulis kembali untuk menjadi latihan anak-anak ketika nanti ada top tes agama, ya. Karena Miss tidak akan memberikan lagi review ya. Jadi latihannya hanya ini aja. Jadi ditulis, ya, oke? Dikumpulkan paling lambat minggu depan sebelum jam agama. Oke, sampai jumpa dalam video selanjutnya. Bye bye. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah yang Kau berikan bagi kami. Kami sudah selesai dalam mendengarkan, membahas materi yang ke-6, ibadah bersama. Tuhan, ajar setiap anak-anak untuk mengerti setiap materi yang sudah dijelaskan dalam video ini dan bisa menjawab setiap latihan soal yang ada. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye bye anak-anak, sampai jumpa video selanjutnya ya.